Everything I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, saya Herwan, sarjana komputer, Ketua Generasi Anti Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus. Selamat pagi pada adik-adik yang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Kota Agung tahun pelajaran 2021-2022. Baik adik-adik semuanya, di masa pandemi ini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu taat peraturan pemerintah tentang penerapan protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi COVID-19 tentunya membuat kita semua warga masyarakat Indonesia khususnya, termasuk siswa, siswi yang melaksanakan proses belajar mengajar di sekolahan, tentunya menjadi terhambat akibat pandemi COVID-19. Dan artinya di sini bahwa COVID-19 ini bukan artinya sudah berakhir, masih bertambah. Nah, oleh karena itu peredaran narkoba juga semakin meningkat di masa pandemi COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan dari DPC KAN Kabupaten Tanggamus tentang materi bahaya narkoba serta dampaknya bagi kesehatan. Mungkin adik-adik semua bertanya, apa sih itu narkoba? Narkoba itu adalah zat alami maupun kimia yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral, diminum, dihirup, dihisap, disedot, maupun secara injeksi atau disuntik, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seorang. Jadi kalau adik-adik yang tahu tentang narkoba itu, bahwa narkoba itu kepanjangannya adalah NAR itu adalah narkotika, KO itu adalah psikotropika, BA itu adalah bahan adiktif. Ya. Jadi kalau itu semua adalah zat-zat yang sangat berbahaya yang mempengaruhi pola pikir kita, otak kita. Apabila itu dikonsumsi maka akan terjadi yang disebut dengan halusinasi, hilang kesadaran, sering tidur, dan lain sebagainya. Jadi ada perubahan-perubahan di dalam fisik seseorang akibat mengkonsumsi yang namanya narkoba. Nah, oleh karena itu kepada adik-adik semuanya saya berharap, ayo kita sama-sama jauhi narkoba. Karena narkoba itu tidak ada manfaatnya sama sekali, justru akan membuat suasana kita menjadi sengsara. Masa depan kita akan menjadi suram, cita-cita kita akan semakin terhambat akibat menggunakan narkoba. Adapun jenis-jenis narkoba yang perlu adik-adik ketahui, di sini ada namanya ganja yang sering kita dengar. Menyebabkan penggunaannya ingin makan terus serta membuat perasaan tenang. Jadi ketika kita mengkonsumsi narkoba sesaat, memang tenang dia sesaat. Tapi ketika dia akan tenang, nanti suatu waktu nanti akan menimbulkan suatu ketergantungan sehingga ingin mengkonsumsi terus menerus. Nah, jadi artinya obat ini tidak bisa, ganja ini tidak bisa sesaat kita konsumsi. Seperti rokok sama halnya. Ketika kita berhenti, maka pikiran kita akan semakin pusing dan lain sebagainya. Memang tenangnya sesaat, tapi ketika kita tidak mengkonsumsinya lagi, kita ingin mengkonsumsi itu terus menerus. Itu yang ganja. Ini yang umum yang kita dengar di pemberitaan maupun di namanya di kehidupan, bahwa narkoba itu yang paling dominan itu ganja, yang paling terkenal. Kemudian yang kedua yaitu sabu. Ini adalah jenis narkoba berupa sabu. Ya, mungkin ini sangat familiar lah bagi adik-adik semua yang pernah dengar. Sabu itu atau amfetamin menyebabkan penggunaannya kuat dan merasa kenyang. Jadi ketika kita konsumsi sabu ini kita merasa lebih kuat, lebih hebat. Ya, tidak ada istilah capek dan lain sebagainya. Nah, ini sabu ya yang pernah adik-adik dengar. Kemudian jenis yang ketiga ekstasi. Nah, ini tidak kalah penting lagi. Jenis ini sering digunakan di tempat hiburan malam atau diskotik. Nah, ini yang sering-sering kalau adik mendengar, ini termasuk narkoba ya. Kemudian 4, tembakau, gorila.
Nah, ini tembakau gorila ini yang sering digunakan untuk bahan rokok, ya. Menggunanya berhalusinasi. Berhalusinasi itu dia yang tadinya dia normal, kadang-kadang dia ngelantur sendiri, kemudian dia berbicara sendiri tanpa ada lawannya. Nah, itu namanya berhalusinasi, ya. Kemudian yang kelima adalah pelaka, membuat pengguna jadi seperti zombie. Tahulah adik-adik seperti zombie seperti apa, ya. Nah, itu salah satu jenis-jenis daripada narkoba. Adapun strategi atau pencegahan terhadap narkoba tersebut, yaitu pertama pencegahan, membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dalam menghadapi pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jadi di sini ada usaha-usaha supaya adik-adik terhindar dari narkoba. Yang pertama itu namanya usaha preventif atau pencegahan. Pencegahan sejak dini, bangun keluarga yang harmonis, tanamkan di jiwa kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita terhindar dari yang namanya narkoba. Itu namanya usaha preventif, pencegahan sejak dini. Hubungan yang baik terhadap keluarga, kemudian hubungan baik kepada masyarakat, berteman kepada kawan yang baik, bergaul dengan lingkungan yang sehat. Karena pencegahan dini ini yang perlu kita tekankan kepada peserta didik agar peserta didik tidak terjerumus dengan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua yaitu pemberantasan. Nah, pemberantasan ini adalah sindikat kejahatan narkoba. Nah, jadi artinya pemberantasan itu penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian maupun BNN. Nah, jadi adik-adik jangan sampai terjerat yang namanya penindakan oleh kepolisian. Nah, itu termasuk dalam golongan bandar atau pengedar yang skala besar. Kemudian yang ketiga itu rehabilitasi, memulihkan pecandu narkoba. Jadi kalau ada keluarga, kerabat ataupun adik-adik yang terkena narkoba, nah kalau ingin pulih, ingin sembuh, ayo kita rehab. Di sini kan ada di Tanggamus ini ada namanya tempat rehab untuk memulihkan kembali pecandu supaya dia sembuh dari ketergantungan narkoba itu. Maka disebut dengan rehab atau rehabilitasi. Itu ada di BNN, bisa di Puskesmas Kota Agung juga bisa. Itu ada ruang rehab untuk pecandu narkoba. Jadi buat adik-adik sekalian yang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah, saya DPC GAN Kabupaten Tanggamus yang bergerak memang di bidang pencegahan narkoba. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo itu menginstruksikan kepada kita semua melalui nomor 2 tahun 2020 itu tentang P4GN. Apa sih P4GN itu yang digencar-gencarkan Presiden? Pertama, P itu adalah pencegahan. P yang kedua pemberantasan. P yang ketiga penyalahgunaan. P yang keempat itu peredaran gelap narkotika. Maka disingkat P4GN. Itu yang diinstruksikan baik kepada instansi pemerintah, dunia pendidikan maupun kepada pelajar yang ada di Kabupaten Tanggamus khususnya. Itu salah satu daripada narkoba. Kemudian kita akan berbicara tentang narkotika. Narkotika itu ada golongan 1, golongan 2, ada golongan 3. Golongan 1 itu seperti ganja, kemudian sabu. Itu yang golongan 1 yang sering kita dengar. Ada golongan 2 dan golongan 3. Memang kalau kita melihat sejarah bahwa narkotika ini memang sebelumnya itu digunakan untuk dunia medis, untuk pengobatan di dunia medis. Jadi ketika itu waktu itu narkotika ini disalahgunakan oleh banyak orang, sehingga narkotika ini sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, sehingga ditindak tegas apabila ada pengedar maupun penyalahguna narkoba, maka kita wajibkan untuk direhab baik di BNN maupun di Puskesmas Kota Agung khususnya. Nah, di sini ada dampak-dampak pengguna narkoba, ya. Kemudian pecandu.
Apa sih itu pecandu? Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan. Apa itu ketergantungan? Adiksi. Ketergantungan itu nyandu. Ketika kita pakai narkoba terus menerus, itu yang disebut dengan ketergantungan. Sehingga tidak lepas dari narkoba itu sendiri, kita pengen konsumsinya secara kontinu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang ketergantungan, ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus. Ini ketergantungan. Kemudian penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Jadi dia penyalahguna narkoba itu adalah orang ini ingin sekali mencoba untuk mengkonsumsi narkoba. Dia tidak ada tekanan secara hukum, tapi dia konsumsi untuk tubuhnya sendiri. Itu yang disebut dengan pengguna murni. Nah, pengguna murni ini apabila dia ingin pulih, maka diwajibkan untuk rehab atau disebut dengan rehabilitasi. Yang digencar-gencarkan oleh BNN sekarang adalah rehabilitasi untuk memulihkan kembali dalam keadaan normal. Itu bisa di BNN Kabupaten Tanggamus maupun di UPT ataupun puskesmas terdekat. Nah, kemudian di sini kita akan berbicara tentang dampak sosial akibat penggunaan narkoba. Mungkin adik-adik tahu lah ya, dampak sosial apa sih dampak daripada pengguna narkoba ini. Orang yang menggunakan narkoba ini dampaknya yang pertama itu melakukan kriminalitas atau kejahatan. Ketika kita mengkonsumsi narkoba, sudah barang tentu ada dampaknya. Apa dampaknya? Nah, itu tadi, ketika kita ingin membeli barang tersebut tidak ada uang, akhirnya kita mencuri. Itu salah satu dampak sosial daripada narkoba. Kenapa kita harus mencuri? Karena kita ingin memenuhi yang namanya barang tersebut, dan itu harus dikonsumsi kita terus-menerus. Tidak perlu itu akan berhenti. Kenapa? Karena narkoba ini sifatnya adalah, tadi saya katakan, ketergantungan. Kalau orang sudah kecanduan narkoba, tentunya dia tidak akan memilih bagaimana caranya dia mendapatkan barang tersebut. Dengan cara apa? Ya, itu tadi yang pertama kriminalitas, itu kejahatan. Yang kedua, dampak sosialnya perilaku menyimpang dan negatif. Ya, ketika dia mengkonsumsi adik-adik narkoba, tentunya merubah pola pikirnya, merubah otaknya, merubah fisiknya. Dia akan berperilaku menyimpang. Tadinya normal, dia bisa berhalusinasi. Ketika tadinya normal, dia bisa menyimpang dan lain sebagainya. Itu mungkin akibat atau pengaruh daripada narkoba tersebut. Kemudian penurunan kualitas hidup. Bisa terjadi dampak sosialnya KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi. Itu akibat semua dari narkoba. Narkoba itu memang sangat berbahaya, mengganggu semua fisik kita, mengganggu tubuh kita untuk berbuat hal-hal yang sifatnya negatif kalau mengkonsumsi narkoba. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada adik-adik semua, adik-adik adalah generasi milenial bangsa, adik-adik semua adalah penerus bangsa. Saya berharap jangan pernah menggunakan narkoba, karena narkoba akan menghambat cita-cita kalian, akan menghambat masa depan kalian, dan memakai narkoba jelas akan mensengsarakan hidup kalian ke depan. Itu harapan saya dari generasi anti narkotika nasional Kabupaten Tanggamus. Kemudian dampak psikis. Apa itu dampak psikis? Mengganggu sistem fungsi otak. Jadi narkoba itu bisa mengganggu sistem otak, yaitu stimulan atau memacu otak. Jadi otak kita ini terganggu ketika kita mengkonsumsi narkoba tersebut. Tadinya kita berpikirnya normal, akhirnya dengan kita mengkonsumsi narkoba semua akan kacau seketika itu. Ya, kemudian bisa halusinasi, persepsi pikiran. Ya, kemudian adanya menidurkan otak. Nah, kebanyakan orang yang mengkonsumsi narkoba ini terlalu banyak tidurnya. Ya, terlalu banyak tidurnya daripada kerjanya. Jadi kita kerjanya, semangat kerja, etos kerja kita berkurang, tapi terlalu banyak tidurnya, ya. Karena apa? Karena apabila kita mengkonsumsi yang namanya narkoba, maka secara jelas kata saya tadi di awal, itu akan menghambat tubuh kita, akan menghambat sistem kerja otak kita, itu ke arah-arah yang sifatnya negatif. Otak kita terganggu, semua pekerjaan kita akan sia-sia, itu semua akibat narkoba. Kemudian apa sih upaya-upaya yang harus kita lakukan kepada peserta didik kita sejak dini? Upaya kita yang pertama adalah kita melakukan usaha preventif atau pencegahan sejak dini kepada
peserta didik, kepada siswa-siswi kita tentunya yang melaksanakan MPLS di SMA Negeri 1 Kota Agung ini. Saya berharap dengan adanya edukasi, sosialisasi terkait narkoba, itu pencegahan sejak dini kita kepada siswa kita supaya siswa kita tidak memakai atau menggunakan narkoba. Kenapa? Karena siswa-siswa ini, artinya pendidik pelajar kita ini mayoritas masih ingin coba-coba. Mungkin siswa-siswa ini mengenal lah, pendidik adik-adik semua mengenal yang namanya lem ibon yang sering dihirup. Itu termasuk narkoba yang disebut dengan salah satu kepanjangan dari narkoba itu tadi adalah zat adiktif atau bahan adiktif. Sifatnya adalah ketergantungan. Itu lem itu salah satu narkoba. Apakah rokok termasuk narkoba? Iya, narkoba juga. Rokok itu termasuk dalam bahan adiktif, bahan yang sifatnya memberikan ketergantungan kepada pemakainya. Seperti kita menggunakan rokok, kita mengkonsumsi rokok seketika, kemudian kita akan ketagihan berikutnya terus menerus. Itu yang disebut dengan bahan adiksi. Kemudian itulah rokok itu disebut dengan narkoba juga. Iya, termasuk sekarang ini yang lagi gencar-gencarnya anak pelajar sekarang ini menggunakan lem ibon. Jadi saya berharap kepada adik-adik semua, kalian punya cita-cita yang sangat besar bagi bangsa dan negara ini. Jadi saya berharap jangan pernah sentuh itu narkoba. Ya, sudah saya jelaskan dari awal bahwa adik-adik sudah mengenal jenis narkoba. Ada namanya ganja, sabu, ekstasi, rokok, lem ibon, dan lain sebagainya. Jangan pernah itu sentuh, karena itu apa? Sangat berbahaya. Bagaimana cara pencegahannya? Adik-adik selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah ibadah, bergaul dengan kawan yang positif, dengan kawan yang baik, dengan lingkungan yang baik, jaga keharmonisan keluarga. Insya Allah saya yakin adik-adik semua tidak akan terjerumus yang namanya narkoba. Karena narkoba itu tidak ada baik-baiknya, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi saya berharap kepada adik-adik, kalian adalah generasi cerdas, Anda adalah generasi bangsa Indonesia yang memang harus dipertahankan cita-cita kalian. Apabila Anda menggunakan narkoba, maka cita-cita kalian akan terhambat, karena narkoba itu tidak ada manfaatnya. Jadi pesan saya kepada adik-adik semua, kalian adalah harapan orang tua, harapan bangsa dan negara Indonesia ini. Jangan pernah menyentuh narkoba. Ya, jadi saya berharap mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan dari Kabupaten Tanggamus, mudah-mudahan memberikan pengetahuan kepada adik-adik semua tentang bahaya dan dampak daripada penyalahgunaan narkoba, baik dia dampak hukum, dampak sosial maupun dampak psikis kepada adik-adik semua. Tentunya saya pesankan sekali lagi, ayo kita sama-sama perang terhadap narkoba atau yang disebut dengan war on drug. Ya, perang terhadap narkoba itu semua adalah peran masyarakat semua. Tidak bisa kepala sekolah, tidak bisa orang tua, tidak bisa adik-adik semua yang bisa menyelesaikan permasalahan narkoba ini. Tentunya peran semua elemen masyarakat. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 104. Itu semua masyarakat, semua elemen masyarakat berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi terus-menerus ini kita lakukan, kita dapat meminimalisir penyalahgunaan narkoba khususnya di lingkungan pelajar atau dunia pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mewakili daripada pemateri dari DPC GAN Kabupaten Tanggamus. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya berpesan kepada adik-adik, stop narkoba sekarang juga, jauhi narkoba sekarang juga demi masa depan kalian yang lebih gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.